the Chinese Russians are genuinely independent. China dan Rusia adalah kekuatan yang benar-benar independen dengan kebijakan luar negeri dan kebijakan pertahanan yang independen. Saya akan mengatakan, mereka adalah peradaban yang independen. Jadi, bagi banyak dari mereka, ada dinamika internal antara kedua belah pihak, di mana mereka saling memperlakukan sebagai mitra, bukan sekutu. Karena menjadi sekutu memerlukan komitmen minimum bahwa Anda terikat satu sama lain, terlepas dari apa yang terjadi. Jadi China tidak berkomitmen untuk lebih banyak pertempuran Rusia, dan sebaliknya. Jika Taiwan terjadi, Rusia tidak otomatis terikat. Barat tidak memahami hal itu. Saya telah berbicara dengan banyak dari mereka, dan mereka bukan sekutu. Mereka adalah teman. Jadi netralitas China itu tulus. Itu bukan seperti optimis. China's neutrality is genuine, it's not like optimistic. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Halo semuanya, ini Pascal dari Studi Netralitas. Dan hari ini saya berbicara lagi dengan Dr. Yu Bin, seorang ahli hebat tentang Rusia dan China. Dr. Yu Bin meraih gelar PhD dari Universitas Stanford, dan dia adalah peneliti senior di Pusat Studi Rusia di Universitas Normal Cina Timur di Shanghai, serta penulis 6 buku dan lebih dari 150 bab. Yang paling mengesankan, Dr. Yu Bin telah menulis pembaruan Triwulanan Mendalam tentang hubungan China-Rusia selama 25 terakhir. Semuanya tersedia gratis secara online di Comparative Connections. Tautannya akan ada di bawah di deskripsi. Yu Bin, selamat datang kembali. Yu Bin, welcome back. Thank you. Terima kasih. Flexibilization, it's in me sebetulnya. Well, I'm glad to have you back because I want to... Nah, saya senang Anda kembali karena saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan nanti tentang Rusia dan China. Tapi saya ingin memulai dengan artikel yang Anda tulis baru-baru ini, di mana Anda benar-benar fokus pada peran Munich. Sebenarnya, saya pikir itu bukan argumen utama dari artikel tersebut. Tetapi Anda menjelaskan pada beberapa poin bagaimana konferensi keamanan Munich bekerja dan penting bagi apa yang sedang terjadi di Eropa saat ini. Dan Munich 1938, argumennya. Bisa forward base sedikit tentang The Ariston Temet pentingnya Munich dan mempentingnya persetujuannya sini. For the European catastrophe at the moment. I think this year's Munich Security Conference is Saya pikir konferensi keamanan Munich tahun ini sama sekali tidak dramatis. Dan saya pikir disinilah kita mulai melihat Barat lama, Eropa dan Amerika, menjauhkan diri satu sama lain. Ini akhirnya memuncak dalam debat yang sangat panas di Gedung Putih. Diskusi antara Presiden Trump dan Presiden Ukraina Zelensky mengenai bagaimana dan apa yang harus dilakukan untuk perdamaian, bagaimana menghentikan perang. Saya pikir orang Eropa terjebak di antara skenario Munich ini, dan mereka berteriak serigala. Itu adalah abai dari penenangan penjualan Munich. Jadi ini seperti yang saya lihat sebagai Munich selamanya. Sejak tahun sigalaman, itu menjadi ikon dalam pola pikir kolektif Barat, bahwa apapun, Anda tahu, seperti negosiasi atau kompromi, dipengaruhi olehnya. anything, like negotiation, compromise. It's a sellout. It's a replay of the. Ini adalah pengkhianatan. Ini adalah pengulangan tahun 1938. Jadi ini seperti bagi orang Eropa, Presiden Donald Trump mewakili semacam pengulangan sejarah dari pengkhianatan Munich yang terkenal ini. Tapi Anda tahu, bagi saya, memori kolektif orang Eropa ini tampaknya memilih-milih atau selektif dengan cara yang mereka lupa ada Munich 2007. Di mana Presiden Rusia Putin memperingatkan tentang ekspansi NATO ke timur yang akan datang. Dan bagi orang Eropa, mereka benar-benar menolaknya. Mereka mengatakan ini tidak diinginkan dan untuk santai saja dan semuanya akan baik-baik saja. Tapi Putin benar-benar serius karena Barat terus-menerus mendorong ke timur. The West has been continuously pushing eastward. After that 2007. Dan setelah pidato Munich tahun 2007 yang diberikan oleh Putin, Anda tahu, Barat melakukan 3 atau 4 putaran lagi ekspansi ke timur, yang akhirnya mencapai Anda tahu hari penghakiman, yaitu perang atas operasi militer Rusia di Ukraina. Jadi itu semua tentang pemilihan ingatan Munich secara selektif, yang memiliki konsekuensi atau dampak balik terhadap orang Eropa sendiri.
Jadi ini adalah momen yang sangat sensitif. Artikel sebenarnya menunjukkan bahwa dari semua masalah atau amukan Presiden Trump hab diberi tuamsa. Nah, selanjutnya berusaha untuk penjualan Munich ini. Fallacy of this Munich sellout. It's about war, about the danger of World War III and nuclear. Ini tentang perang, tentang bahaya perang dunia ketiga dan perang nuklir yang tidak akan memiliki pemenang. Saya pikir Trump benar-benar mengungkapkannya, tidak peduli apa yang dia katakan atau lakukan, di dalam negeri atau di luar negeri. Bagi banyak orang, bahkan di China, ini seperti anak kecil yang memberitahu barat kolektif bahwa kaisar tidak berpakaian dan Anda bermain api. Anda sedang berperang yang tidak bisa dimenangkan. Bagaimana Anda bisa memenangkan perang melawan salah satu persenjataan nuklir terbesar di dunia? Dan bahkan jika Anda ingin membicarakan semua ini, mengapa tidak pergi ke sana sendiri? Tapi Anda akan menciptakan gaya. Anda tahu, inilah yang benar-benar dipikirkan orang-orang Trump. Orang-orang sekarat. Anda tahu, ini adalah pria dan wanita muda yang sekarat dalam jumlah puluhan ribu hanya karena Anda ingin Ukraina berada dalam pelukan NATO. Jadi bagi banyak orang di China, UX step kemana ke membenci atau membencinya. Memang, Trump ada sosok yang sangat terpecah. Itu bagi ini, tetapi juga di China. Not only in America, but also in China. Lots of people, hate him, but lots of people say, well, give him time. Banyak orang, Anda tahu membencinya, tetapi banyak orang berkata, ya beri dia waktu, beri dia kesempatan. Anda tahu, ini adalah bagian dari seumur hidup mungkin. Mungkin dalam 4 tahun lagi, orang Amerika akan kembali berperang. Jadi Trump, Anda tahu, membuat orang Eropa berperilaku dengan cara yang benar-benar menunjukkan bahwa mereka tidak peduli dengan kehidupan manusia. Tetapi bagi banyak orang di China, ini adalah netralitas yang telah dimainkan dan dipromosikan China dalam dunia yang sangat berbahaya ini. Saya menyebutnya dunia baru yang berani dan berbahaya dari Trump 2.0, atau campuran beracun dari senjata pemusnah massal dan kecerdasan buatan. Dan orang Eropa perlu memahami ada batasan seberapa jauh Anda bisa meregangkan analogi Munich ini, yang sangat beracun, omong-omong. Munich analogy, which is very toxic, by the way. The unique analogy is super toxic because Analogi Munich sangat beracun karena digunakan untuk merusak segala bentuk negosiasi damai yang tidak akan berakhir dengan tuntutan maksimum yang dimiliki Eropa, bukan? Apapun yang kurang dari segalanya ditambah, Crimea kembali ke Ukraina, dianggap tidak dapat diterima, dan kemudian akan dihancurkan dengan argumen Munich. Tetapi jika Anda melihat ini dari China, dan juga jika Anda berhubungan dengan semua kolega Anda di Shanghai, dan di dunia pemikiran kebijakan di China, bagaimana ini dilihat dari China? Seperti apa yang dilakukan Eropa saat ini? Apakah ada pemahaman tentang dari mana mentalitas perang ini berasal? Atau apakah ini membingungkan para analis China? Or is this baffling Chinese analysts? By the way, there are lots of opinions in China regarding the Ukraine. Saya pikir, omong-omong, ada banyak pendapat di China mengenai perang Ukraina dan orang-orang Eropa. Anda tahu, untuk semacam kesenjangan yang tampaknya semakin besar antara Amerika di bawah Trump dan kaum liberal garis keras di Eropa atau partai-partai perang di Eropa. Beberapa melihat ini sebagai mungkin kesempatan bagi China untuk mengambil beberapa langkah memperbaiki hubungan dengan Eropa yang telah cukup sulit dalam beberapa tahun terakhir. Yang lain melihat beberapa batasan untuk ini. Tetapi bagaimanapun juga, orang-orang China sebagian besar ingin melihat dan menunggu untuk melihat sejauh mana seberapa banyak upaya perdamaian yang diprakarsai oleh Presiden Donald Trump di Amerika dapat menghasilkan sesuatu yang spesifik menuju perdamaian jangka panjang yang sejati. Banyak orang Cina percaya ini sangat sulit, jika tidak mustahil, untuk membuat perdamaian yang tahan lama. Everything is beparik dan jemitet hamaskan lagi. Alternatif pro juperurtual. The alternative is simply too dangerous. It's still very dangerous, by the way, if you see the Europe. Ngomong-ngomong, ini masih sangat berbahaya jika Anda melihat orang Eropa sekarang berkumpul bersama, mengadakan pertemuan Menteri Pertahanan atau Kepala Staf Gabungan dengan orang Amerika. Mereka menjadi lebih mandiri, dan Prancis berbicara tentang memperluas pencegahan nuklir mereka ke timur dan ke anggota lain dari Uni Eropa, serta gagasan tentang 30.000 penjaga perdamaian di Ukraina.
terlepas dari apa yang dipikirkan Rusia. Mereka tahu persis bahwa Rusia tidak setuju dengan ini. Jika ada kemungkinan untuk penjagaan perdamaian di Ukraina, itu harus di bawah kepemimpinan PBB. Dan ini adalah cara lain yang dilihat oleh China. Di masa depan, jika PBB memang diundang dan diizinkan untuk terlibat dalam proses ini, China mungkin memainkan peran tertentu, terutama dalam penjagaan perdamaian. Karena sejak tahun 90, ketika China mulai berkomitmen pada upaya penjagaan perdamaian yang dipimpin PBB, China telah mengerahkan sekitar 20.000 atau 30.000 personel untuk operasi penjagaan perdamaian di seluruh dunia. To peacekeeping operations around the world. And China is the largest contributor in both Dan China adalah kontributor terbesar dalam hal tenaga kerja dan uang untuk penjaga perdamaian PBB di antara 5 anggota Dewan Keamanan PBB. Jadi China telah terlibat dalam bisnis ini untuk waktu yang sangat lama dan belasan orang telah meninggal. Maksud saya, penjaga perdamaian China meninggal, tetapi China membicarakan kemungkinan itu, tetapi PBB ikut serta. Jadi itulah cara China ingin melihat beberapa perkembangan positif dalam upaya ini untuk mencari pengaturan perdamaian tertentu atau gencatan senjata. Ini sangat sulit karena China memahami dari pengalaman mereka sendiri bahwa bergerak dari gencatan senjata ke perdamaian, ke stabilitas yang bertahan lama, sangat-sangat sulit. Kita bisa membicarakan masalah Korea. Omong-omong, ada banyak yang telah dialami oleh China, dan saya tidak spiro of backs and the third stay-in. And I don't know how much I will talk about it. For example, in July... Sebagai contoh, pada Juli 1993, ketika perjanjian gencatan senjata akhirnya ditandatangani di Korea, hanya ada 3 pihak. Korea Selatan menolak menandatangani perjanjian tersebut, dan sebenarnya mencoba merusak proses perdamaian dengan secara sepihak melakukan operasi, dan khususnya mencoba mengacaukan pemulangan tawanan perang. Jadi perjanjian tersebut bukan perjanjian damai, semacam perjanjian gencatan senjata. Perjanjian gencatan senjata hanya ditandatangani oleh 3 pihak, Tiongkok, Korea Utara, dan Amerika. Itu adalah kasusnya hingga hari ini, dan Korea Selatan tidak ada di sana. Yang lebih dramatis dan menarik, Amerika dan Tiongkok sebenarnya memiliki semacam pemahaman strategis diam-diam bahwa Tiongkok meluncurkan operasi terakhir, Operasi King Song, yang berlangsung selama 5 hari dan secara langsung menargetkan hanya posisi Korea Selatan. Dan orang Amerika, secara umum, pada dasarnya menyaksikan sekutu mereka dibombardir oleh artileri Tiongkok, dan kemudian mereka berhenti merusak perjanjian tersebut. Jadi ini adalah semacam kolaborasi antara 2 musuh. Perjanjian gencatan senjata damai Korea ditandatangani karena kolaborasi strategis antara 2 musuh tersebut. Bisa Anda percaya? Trump bukanlah yang pertama menjangkau musuh bebuyutan Barat, Putin. Tiongkok dan Amerika Serikat melakukannya. China and the United States did it. So peacemaking is very difficult. Jadi, membuat perdamaian itu sangat sulit dan rumit. Dan saya tidak tahu bagaimana pendekatan saat ini akan mengarah pada sesuatu yang spesifik. Sejauh ini, tidak apa-apa, tetapi dengan banyak masalah seperti sikap publik. Anda tahu, Panglima tertinggi, saya menyebutnya Panglima Kesepakatan Amerika Serikat Donald Trump, selalu tampil di depan publik. Sikap publik ini tidak terlalu kondusif untuk jenis kesepakatan atau proses yang sedang diikuti oleh semua pihak saat ini. Pada dasarnya, jika Anda terlalu mempublikasikannya, Anda tidak hanya menempatkan diri Anda dalam situasi yang sangat sulit dan kaku, tetapi terutama pihak lain. Misalnya, pembicaraan terbaru antara pihak AS dan Ukraina di Arab Saudi. Maksud saya, mereka mengumumkan semuanya secara terbuka, seperti gencatan senjata 30 hari dan bola ada di pihak Rusia. Jadi mereka bahkan tidak repot-repot membawa kesepakatan itu secara tertutup. Mereka hanya mengumumkannya, meninggalkan sedikit ruang bagi Putin untuk bergerak. Namun, tanggapan Putin sejauh ini sangat-sangat menarik, omong-omong, sangat diplomatis. Saya pikir dia memberikan banyak ruang bagi pihak lain, sambil mencoba mempertahankan dan melindungi kepentingan Rusia. Jadi memang ada semacam bolak-balik. So I think there's a kind of a back and forth
I would say it's too much publicity. In a way that Saya akan mengatakan bahwa ada terlalu banyak publisitas dalam proses perdamaian saat ini. Namun bagaimanapun juga, pihak Tiongkok telah bersabar. Dan inilah yang diinginkan Tiongkok. Inilah yang diinginkan dunia. Karena alternatifnya terlalu berbahaya. Maksud saya, kelanjutan perang bukan hanya untuk kedua belah pihak, para pemuda dan pemudi Rusia dan Ukraina yang meninggal ribuan, tetapi juga untuk dunia, di mana eskalasi dan kecelakaan bisa terjadi. Dari step kini at laljam baik with Tiongkok. Tiongkok larat relatif rember profil arahan ini, mengenai gram lanjutkan, menak petad. Jiri news stat. Let's talk. So this is what I see. May I ask you, because I mean what we are currently... Bolehkah saya bertanya, karena apa yang kita lihat saat ini adalah tingkat komunikasi diplomatik atau komunikasi secara umum di perbatasan kekuatan besar yang belum kita lihat selama 3 tahun. Dan saya setuju dengan Anda bahwa di satu sisi, mempublikasikan semuanya adalah masalah. Di sisi lain, kita juga sekarang memahami bahwa orang Amerika memutuskan untuk berkomunikasi dengan Rusia pada beberapa tingkat. Bukan, ada tingkat diplomatik. Mereka benar-benar berbicara dengan mereka. Dan kita tidak tahu apakah mereka memberitahu kita semua yang mereka katakan, bukan? Kita hanya tahu bahwa mereka mempublikasikan lebih banyak dari yang kita kira. Kedua, mereka berkomunikasi pada tingkat komunikasi publik dengan pengumuman yang sebenarnya. Dan ketiga, mereka juga berkomunikasi pada tingkat militer. Seperti orang Amerika sekarang telah melanjutkan berbagi intelijen. Now, intelligence sharing and Dan Rusia, pada saat yang sama juga menyampaikan bahwa mereka tidak akan menghentikan intervensi militer mereka kecuali poin-poin tertentu diselesaikan. Jadi mereka masih memiliki komunikasi militer. Ini adalah cara berkomunikasi yang mengerikan, tetapi tetap merupakan salah satu cara. Mereka terus-menerus mengirim sinyal, bukan? Saya berbicara dengan Michael von der Schulenburg, mantan Wakil Sekretaris Jenderal PBB, yang terlibat dalam banyak negosiasi. Apa yang dia katakan adalah bahwa secara keseluruhan, proses yang kita jalani adalah di mana Anda dapat melihat bagaimana kedua belah pihak, seperti yang Anda katakan sebelumnya, memiliki kepentingan strategis bersama dan saling bermain untuk mencapai gencatan senjata pada suatu titik. Apakah Anda pikir Tiongkok juga menunggu di pinggir lapangan? Atau apakah Tiongkok pada titik ini juga mencoba mendukung proses ini dengan cara tertentu? Saya pikir saya setuju dengan Anda bahwa ada banyak saluran dan banyak tingkat di mana Rusia dan Amerika terlibat. Jika kita menilai dari pengungkapan oleh utusan khusus, Victor, ke Moskow, dia pada dasarnya kembali dengan pesan bahwa Putin serius, tidak seperti yang diteriakkan oleh orang Eropa. Oh, Putin berbohong, Putin tidak tulus. Tapi dia pada dasarnya mengatakan bahwa Putin tulus dan benar-benar mencoba untuk secara konstruktif menjangkau dan bertemu dengan pihak AS di tengah jalan. Jadi tidak seperti yang banyak orang katakan, ini bukan permainan yang dimainkan Putin sendiri tanpa substansi. Tapi, kami tidak setuju dengan perspektif Eropa itu, bla bla bla. Disagree with that Europeans blah blah blah, and he talked about how. Dan dia berbicara tentang bagaimana, maksud saya, tanpa masuk ke detail, misalnya, dia berbicara dengan pihak Rusia tentang Putin dan isu-isu lainnya, seperti Laut Hitam, dan bagaimana navigasi dan pelabuhan akan ditangani. Dengan gencatan senjata, bagaimana pembangkit listrik akan diamankan. Jadi ini adalah banyak detail, dan hal-hal ini sudah mendapat tanggapan positif dari pihak AS. Saya baru saja Anda tahu sebelum pembicaraan kita membaca juru bicara Gedung Putih. Demadesapwi step tekan, Presiden Trump and linked dekat untuk sumithir yang sangat signifikan. Dan mereka berbicara tentang banyak isu spesifik. And they'll talk about a lot of specific issues. So once you get to the specifics, Jadi begitu Anda masuk ke rincian, saya pikir ini adalah tanda yang baik. Artinya, saya pikir pihak Rusia benar-benar berusaha untuk bertemu dengan Gedung Putih. Tentu saja, masih ada jarak yang cukup jauh antara ketiga pihak. Omong-omong. Misalnya Rusia masih menginginkan, misalnya jaminan bahwa ini akan tertulis. Gencatan senjata akan mengarah pada perdamaian dan stabilitas yang abadi.
karena Rusia memang menekankan hal itu. Dan Rusia, misalnya, masih menginginkan wilayah yang diduduki tersebut menjadi milik mereka sendiri. Mereka tidak mau bernegosiasi tentang itu. Jadi mereka mengatakan, kami memiliki pemilu, segala macam hal. Jadi Rusia menginginkan itu. Dan Amerika benar-benar ingin membekukan situasi saat ini. And Americans really want to freeze at the moment. That is, you keep your land, but maybe the Ukraine. Artinya, Anda mempertahankan tanah Anda, tetapi mungkin orang Eropa mempertahankan kedaulatan mereka. Jadi Anda akan menyelesaikannya di masa depan. Tetapi mari kita berhenti berperang. Namun Gedung Putih menyadari tidak ada harapan. Mereka membicarakannya secara terbuka berkali-kali. Tidak ada gunanya. Tidak mungkin kembali ke tahun 1991 atau 2014. Anda tahu, ketika Crimea diambil. Namun Gedung Putih benar-benar ingin memiliki semacam gencatan senjata segera. Jadi ini adalah dilema bagi Ukraina. Syarat dari pihak Rusia tidak dapat diterima. Tetapi saya pikir kedua belah pihak, maksud saya, besok Trump akan berbicara dengan Putin. Omong-omong, ini sudah dipublikasikan, dan saya pikir kita menunggu untuk melihat. And I think we'll wait and see. And I think, but let me quite just summarize. Dan saya pikir, tetapi izinkan saya merangkum apa yang dilihat oleh Tiongkok sebagai strategi Rusia. Ini bukan hanya posisi saya. Saya pikir saya telah berbicara dan berkomunikasi dengan cukup banyak ahli Rusia terkenal. Anda tahu, spesialis tentang Rusia. Mereka cenderung melihat jangkauan atau posisi Rusia saat ini pada dasarnya terletak pada 3 area isu. Ini seperti yang baru saja Anda gambarkan. Militer atau pemimpin puncak. Ada 3 isu terpisah, tetapi saling terkait. Pertama, Rusia ingin memiliki apa yang mereka lihat sebagai solusi jangka panjang untuk perang, untuk menghentikan perang, tetapi dengan syarat bahwa itu akan mengarah pada perdamaian yang tulus dan abadi. Itu yang pertama. Yang kedua, Rusia ingin menggunakan kesempatan ini untuk memperbaiki hubungan mereka dengan Amerika Serikat. Jadi, apakah hubungan Rusia-AS perlu dipulihkan dan diperbaiki, memanfaatkan kesempatan unik ini selama 3 atau 4 tahun ke depan? Unique opportunities of next 3 or 4 years. By the way, time flies. Ngomong-ngomong, waktu berlalu dengan cepat. Tidak akan ada Trump lain. Mungkin orang lain, tetapi Trump akan pergi dalam 3 atau 4 tahun. Jadi ini adalah kesempatan unik untuk meningkatkan hubungan dengan Rusia secara umum, yang sudah terjadi. Ngomong-ngomong, Rusia sudah menunjuk duta besarnya untuk Washington. Jadi ini adalah area kedua yang sedang dikerjakan oleh Rusia. Yang ketiga adalah untuk meringankan sanksi-sanksi dari Amerika Serikat, terutama dari Amerika Serikat saat ini. Mungkin butuh waktu dari pihak Eropa, tetapi ada lebih dari 20.000 sanksi. Saya pikir pihak Amerika akan bingung dengan begitu banyak sanksi terhadap Rusia. Jadi Rusia juga ingin melihat ini sebagai pencairan hubungan yang luas, pembekuan antara kedua belah pihak. Jadi ini sangat penting. Dan Putin beberapa jam yang lalu menandatangani perjanjian, maksud saya, dekret presiden untuk mengizinkan beberapa dana lindung nilai besar di Amerika Serikat untuk terhubung kembali dengan aset mereka atau membeli saham perusahaan energi atau gas Rusia. Jadi pada dasarnya mencairkan kembali dari sisi Rusia. Saya pikir Putin mengambil langkah pertama. Ini adalah sinyal yang sangat penting bagi pihak AS bahwa Rusia sudah mengambil tindakan. Ini terkait, tetapi tidak harus bergantung pada, misalnya, gencatan senjata. Rusia benar-benar ingin melanjutkan dengan perbaikan umum hubungan dengan Washington terlebih dahulu dan dengan Eropa mungkin dalam waktu dekat. Jadi inilah yang sedang terjadi. China ingin melihat bahwa hal-hal ini akan membuat kemajuan. There is talk Ada pembicaraan di antara banyak analis bahwa salah satu strategi pemerintahan Trump bisa atau mungkin adalah perbaikan hubungan dengan Rusia untuk memiliki lebih banyak waktu fokus pada China dan meningkatkan tekanan di Pasifik. Karena ada orang yang mengatakan demikian. Maksud saya, Menteri Pertahanan Mattis sebenarnya mengatakan demikian. Orang Eropa harus mengambil alih tanggung jawab di Ukraina, sehingga Anda dapat melakukan pembagian beban, dan Amerika Serikat mendapatkan lebih banyak waktu untuk fokus pada China. Sekarang, apakah Anda percaya itu?
Dan kedua, apakah Anda berpikir bahwa China sebenarnya di lingkaran Anda, orang-orang benar-benar berpikir bahwa ini adalah ancaman, bahwa mungkin ada sesuatu yang sedang dibangun, dan bahwa mungkin ada perpecahan, bahwa AS mungkin mencobai Rusia dan China? The US might try to drive a wedge between Russia and China. This is like a Munich analogy. Ini seperti analogi Munich untuk Eropa lama, kan? Ini selamanya selalu ada dalam pola pikir banyak orang di Barat bahwa Anda tahu, apapun yang mereka coba lakukan dengan Moskow akan menjadi sasaran pihak ketiga. Ini sangat menarik dan naif karena mereka lupa atau bahkan tidak repot-repot memahami spektrum luas hubungan Rusia-China. Ini telah menjadi, saya akan katakan, hubungan yang normal. Ini adalah hubungan pragmatis, hubungan yang stabil di tengah perubahan besar di seluruh dunia. Anda tahu, ini adalah sesuatu yang saya bicarakan, bahwa di Amerika, hubungan transatlantik dan segalanya bergerak cepat. Tetapi hubungan Rusia-China sangat stabil. Stabil bukan karena mereka saling mencintai, tetapi karena kepentingan dasar masing-masing. China dan Rusia telah melampaui osilasi cinta dan benci, seperti Perang Dingin, seperti Bulan Madu dan perceraian. 10 tahun Eptrum-Merkevins Enmin Simat Tours Merfuan Sinohopfuan yang diikuti oleh 30 tahun perceraian dari Sibidi Latis Lamapan Simen. 10 years honeymoon between 1949 to 1959, which was followed by 30 years of divorce. It's 1960 to 1989. And that's very, very, I would say, detrimental. Dan itu sangat-sangat, saya akan katakan, merugikan kepentingan strategis dan jangka panjang kedua belah pihak. Dan kedua belah pihak belajar dari itu. Mereka menginvestasikan begitu banyak untuk stabilitas dan membangun kepercayaan dalam hubungan bilateral mereka. Salah satu isu kunci saya akan katakan adalah kesepakatan oleh kedua belah pihak untuk menjaga stabilitas dan perdamaian sepanjang lebih dari 4.000 km perbatasan. Ini sangat penting karena ini dulunya adalah sesuatu yang kedua belah pihak komitmenkan begitu banyak kekayaan dan kekuatan nasional mereka, dan itu merugikan kedua belah pihak. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat berbeda dari masa lalu. It's very different from, the past. So for many of these, that's an internal. Jadi, untuk banyak dinamika internal antara kedua belah pihak, mereka memperlakukan satu sama lain sebagai mitra, bukan sekutu. Karena sekutu memerlukan hal minimum, yaitu Anda berkomitmen satu sama lain terlepas dari apa yang terjadi. Itulah yang dimaksud dengan aliansi. Namun, Tiongkok dan Rusia adalah kekuatan yang benar-benar independen dengan kebijakan luar negeri yang independen, kebijakan pertahanan yang independen, dan saya akan mengatakan, mereka adalah peradaban yang independen. Ngomong-ngomong, ada sangat sedikit negara di dunia yang benar-benar memiliki kemandirian sejati. Dengan sejati, maksud saya mereka tidak hanya memiliki kemauan, tetapi juga kemampuan untuk melakukannya. Saya akan mengatakan Amerika Serikat adalah salah satunya. Saya akan mengatakan Tiongkok dan Rusia. Mereka semua adalah kekuatan yang benar-benar independen. Mereka adalah mitra, tetapi bukan sekutu. They are partners but not allies. They are unlike 1914 when the allies. Mereka tidak seperti pada tahun 1914, ketika sekutu di dua sisi adalah pihak yang berperang yang berkomitmen satu sama lain. Satu pihak, satu negara menyerang semua orang lainnya. China dan Rusia tidak memiliki mekanisme penguncian otomatis, saling mengunci. Jadi, China tidak berkomitmen pada pertempuran Rusia dan sebaliknya, bukan? Jika Taiwan terjadi, Rusia tidak otomatis terlibat. Barat tidak memahami itu. Saya telah memberitahu banyak dari mereka bahwa mereka bukan sekutu. Mereka adalah teman. Jadi netralitas China adalah tulus. Itu bukan optimisme. China tidak ingin melihat perang secara umum. Omong-omong. Lihatlah apa yang telah dilakukan China dalam 40 tahun terakhir. Membangun jembatan, jalan raya, melintasi daratan Eurasia. Ini adalah jalur yang sama sekali berbeda dari cara lain, yaitu mengebom jalan Anda. Anda melihat kekuatan kehancuran, perang, atau perang selamanya yang telah diperangi Barat. This is so interesting and fascinating to me because I think Ini sangat menarik dan memukau bagi saya, karena saya pikir Anda benar sekali. Masalahnya adalah Barat, dan terutama Eropa, Amerika Serikat juga, tetapi dalam tingkat yang lebih rendah. Tetapi terutama Eropa, tidak mampu berpikir dalam kerangka di luar apa yang biasa mereka lakukan.
Jadi ketika mereka melihat Rusia dan China bekerja sama, mereka langsung menganggap itu sebagai aliansi, dan mereka segera menempatkan semuanya dalam istilah-istilah tersebut. Mereka mencoba menggambarkan Rusia sebagai lemah, sehingga menggambarkan mereka sebagai mitra junior. Mereka melihat segalanya dalam pengertian aneh tentang siapa yang mendominasi siapa, karena itulah yang mereka lakukan. Begitulah cara mereka bertindak dengan orang lain. Tetapi ini adalah kesalahpahaman yang nyata tentang bagaimana Rusia dan China bekerja sama. Jenis kesalahpahaman ini terjadi di berbagai tingkatan, dan kita sedang membicarakan di tingkat kebijakan. Segala sesuatu antara China dan Rusia harus menjadi konspirasi melawan Barat atau Amerika di bawah Biden atau apapun. Jadi begitulah cara mereka melihatnya. Mereka tidak memiliki ingatan yang benar, saya kira, atau perhatian yang dihabiskan untuk melihat sejarah jangka panjang. Ironisnya, orang Eropa seharusnya lebih tahu tentang sejarah, omong-omong. Mereka tidak. Thrishman, in for with the academisior, and this the teori thema. And in Spara through Ducrucio Chinese, is I guess good doers and imitate all. Major schools of thought. One is what I called the alarm. Satu adalah apa yang saya sebut sebagai sekolah yang khawatir. Apapun antara Rusia dan China mengkhawatirkan bagi Barat. Mereka harus mencoba bekerja sama. Jadi ini adalah salah satu sisi ekstrem dari akademisi. Ada sisi ekstrem lain yang mengatakan, oke, tidak masalah. Mereka tidak akan melakukan apa-apa. Inilah yang saya lihat sebagai keterbatasan dari sekolah-sekolah ini. Tidak peduli apa yang terjadi antara Rusia dan China, mereka pada dasarnya berbeda. Mereka memiliki budaya yang berbeda, sejarah yang berbeda, agama yang berbeda, dan sistem politik yang berbeda. Rusia dan China jauh berbeda dari masa Perang Dingin. Keduanya tidak komunis, sekarang masih komunis, sementara Rusia kembali ke Barat. Russia is back to the West. So anything they do won't. Jadi apapun yang mereka lakukan tidak akan memungkinkan mereka mengatasi perdamaian jangka panjang di antara mereka. Inilah yang saya sebut sebagai keterbatasan pandangan. Apa yang mereka gagal lihat adalah bahwa hubungan Rusia-China tidak hitam dan putih. Ada banyak area abu-abu, banyak hal di antara mereka yang tidak masuk ke dalam dua pandangan ini. Anda tahu, ya atau tidak, atau pandangan alarmis versus terbatas. Tapi inilah yang menjadi ciri khas Barat. Mereka orang China numaf hitam dan putih. Agak, when Anna Paul belum already detached kid step in the tenth. I cuma nak untuk melihat bahwa true dan namis. Late lo pidi ori gwen konferensi on Frankfurt sama Munich. Iwap na. Security conference, docket publication is Ini adalah multipolarisasi. Ngomong-ngomong, tema konferensi Munich ini sangat menarik. Untuk pertama kalinya, mereka mencoba menegaskan diri menjauh dari Washington. Mereka mengantisipasi perbedaan dengan Washington. Jadi mereka mulai berbicara tentang, Anda tahu, multipolaritas. Ini adalah apa yang telah dibicarakan oleh Rusia dan Tiongkok selama beberapa dekade, tapi multipolaritas mereka benar-benar berbeda. Jika Anda membaca dokumennya dengan cermat, nomad Islamis akan nakt it you the grand mungkin war. Mind si both something ways in keys and autocracy. I think I'm work sabelet dengan get mention. Anything non-West is threatening. So multipolarity or multipolarization. Jadi multipolaritas atau multipolarisasi menyebar ke kepentingan fundamental Barat. Inilah yang menjadi inti dari Munich. Meskipun mereka tampaknya bergerak dari unipolaritas, mereka masih sangat tidak percaya pada negara-negara selatan global. Ketika Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi menyampaikan pidatonya di Munich kali ini, dia berbicara tentang Tiongkok sebagai kekuatan stabilitas dan pembangunan. Tidak peduli apapun perubahan di dunia, Tiongkok akan tetap berkomitmen pada stabilitas, pembangunan, perdamaian, dan keberadaan peradaban yang mencakup Barat. Ngomong-ngomong, ketika kebangkitan Barat terjadi dalam 500 tahun terakhir, kebangkitan itu terjadi dengan mengorbankan non-Barat. That rise of the West was at the expense of the non-West. Because if you just look at the colonization, imperialism. Karena jika Anda hanya melihat kolonisasi, imperialisme, perdagangan budak, dan perang candu, beri saya istirahat.
Itu adalah kebangkitan Barat dengan mengorbankan yang lain. Namun, kebangkitan yang lain tidak harus berjalan dengan cara yang sama. Barat selalu memiliki tempatnya sendiri. Satu-satunya perubahan di masa depan dunia multipolar yang mungkin diinginkan oleh China dan mungkin Rusia adalah bahwa negara-negara, besar dan kecil, memiliki kekuatan yang setara, kedudukan yang setara. Barat juga memiliki tempatnya sendiri. Ini tidak berarti akhir dari Barat. Ini hanya berarti akhir dari manipulasi Barat dan perang melawan non-Barat. Selain itu, Barat adalah bagian dari dunia sebagai mitra yang setara. Jadi itulah yang ditakuti Barat. Mereka tidak lagi berpusat pada Barat. They're no longer West-centered. That's the... Yeah, go ahead. Sorry, Itu adalah, I need to ask you, ya, because I silakan. think Maaf, saya perlu bertanya karena saya pikir saya melihat China sebagai sangat sabar dengan Barat, terutama dengan orang Eropa. Karena setiap kali orang Eropa pergi ke China, mereka cenderung memberi ceramah kepada China tentang berbagai hal, seperti perdagangan bebas, hak asasi manusia, Uighur, dan sebagainya. Dan orang China terus mengulangi, tidak, lihat, ini adalah masalah internal, dan kami ingin berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas dengan cara yang bisa atau ingin dilakukan China. Orang Eropa terus mengabaikannya. Dan tidak hanya mengabaikan, mereka terus tidak mendengarnya. Saya pikir mereka benar-benar tidak mampu memahami argumen yang datang dari Beijing. Sekarang, pada saat yang sama, Beijing sangat sabar. Apakah kesabaran ini merupakan bagian dari cara China mendekati urusan dunia? Atau akan ini sesuatu yang strategis yang pada suatu saat mungkin habis? Dan Anda tahu, China mungkin mengubah pendekatannya. and China might change its approach. It's a good question. Your question suggests Pertanyaan yang bagus. this may be Nah, pertanyaan Anda sepertinya menyiratkan bahwa ini mungkin sementara, bahwa orang Tiongkok mungkin setelah lebih kuat akan lebih tidak sabar dengan Barat. Saya akan mengatakan tidak harus demikian. Saya pikir orang Tiongkok percaya bahwa kita berbeda. Itu tidak diragukan lagi. Tetapi menjadi berbeda tidak berarti kita tidak bisa atau tidak seharusnya berkomunikasi, dan kita tidak bisa saling menghormati kepentingan bersama. Jadi, saya pikir kebangkitan Tiongkok sebenarnya merupakan proses orang Tiongkok kembali ke masa lalu, ke kebijaksanaan peradaban tradisionalnya yang lama, seperti gagasan Konfusius tentang kesatuan dalam perbedaan. Omong-omong, ini adalah isu yang saya bicarakan secara singkat di Universitas Kyoto. Jadi kita berbeda, tidak apa-apa. Kita berbeda, kita tidak marah dengan Anda meskipun Anda tahu sangat sedikit tentang Tiongkok, tetapi Anda bisa melihat dan melihat sendiri. Anda tahu, gagasan Shatan Mavis Singibriar, it tweets at Minal Grang, Frey Sword. It's true Kamikna. we can unite and work together precisely because we are different. And this is totally different from the Western notion. Dan ini benar-benar berbeda dari konsep Barat. Konsep Barat adalah kesatuan dalam kesamaan. Anda tahu, lihat NATO, lihat Uni Eropa, lihat koalisi demokrasi yang Biden, Anda tahu promosikan selama 4 tahun. Mereka hanya bersatu dengan negara-negara yang memiliki sistem serupa, peradaban serupa, agama serupa. Inilah yang dimaksud dengan politik identitas. Bagian dari rasisme adalah politik identitas, karena Anda dinilai bukan karena apa yang Anda lakukan, tetapi karena siapa Anda. Jadi Barat menilai non-Barat, termasuk China, bukan karena apa yang dilakukan China, tetapi karena itu adalah China. Jadi apapun yang dilakukan China dianggap sebagai musuh atau ancaman. Anda tahu, di Amerika, ini terjadi tahun lalu. In America, this happened last year. A senator, I think his name is Scott from Florida. Seorang senator, saya pikir namanya Scott, dari Florida, menyatakan, Anda tahu, mencoba mengajukan mosi di Senat di DPR bahwa bahkan bawang putih impor dari China adalah ancaman bagi keamanan nasional Amerika. Apapun yang terkait dengan China adalah ancaman keamanan nasional. Saya pikir orang Eropa dalam banyak hal masih hidup dalam pola pikir itu. Mereka tidak bisa menerima sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih baik. Jika Anda lebih baik dari Barat dalam AI, semikonduktor, atau mobil listrik baterai, Anda pasti telah mencuri sesuatu dari kami. Anda tahu ini adalah mentalitas di Amerika setiap hari. Media membombardir audiens. Mereka berbicara sendiri ke dalam posisi seperti itu mengenai China, segala sesuatu di China. Tetapi orang China tidak berpikir seperti Barat. Mereka melihat kita berbeda, tetapi kita bisa bekerja sama.
Orang Cina secara umum tidak terlalu ideologis, tetapi sangat pragmatis dan berpikiran terbuka. Not very ideological, very pragmatic, open mind. And if you're doing something great, we learn from it. Dan jika Anda melakukan sesuatu yang hebat, kami belajar dari Anda. Dan bagi Barat, jika Anda melakukan sesuatu yang hebat, Anda pasti mencuri dari kami. Jadi ini adalah mentalitas yang benar-benar berbeda. Anda pergi ke Cina, Anda melihat sendiri. Tidak ada yang mencoba memaksakan apapun pada Anda. Tetapi Barat terus hidup dalam pola pikir itu. Omong-omong, saya akan mengatakan bahwa orang Cina tidak menilai Barat dengan cara Barat menilai Cina. Demokrasi Barat baik-baik saja. Hak asasi manusia baik-baik saja. Simpan untuk diri Anda sendiri. Biarkan kami memutuskan apa yang harus dilakukan, bukan? Tetapi Barat tidak. Barat sangat mengganggu dalam beberapa hal. Itulah yang disebut orang Rusia sebagai totalitarianisme liberal. Kaum liberal, dalam beberapa hal, ingin berkhotbah di seluruh dunia, mencoba mengglobalisasi segalanya. Barat memiliki ini sebagai sisa dari imperialisme lama. Omong-omong, perhaps hafar enteni ciri smong this Chinese. So that's something the Chinese understand that. One thing that is interesting, of course, in this new Satu hal yang menarik, tentu saja, dalam multipolaritas baru yang kita alami sekarang, adalah bahwa, dengan fakta sederhana, bahwa sekarang ada lebih banyak kekuatan. Anda memiliki Rusia, China, Amerika Serikat, tetapi Anda juga memiliki India, dan Anda juga memiliki Indonesia, Asia Tenggara, yang tidak, seperti yang Anda katakan seindependen, katakanlah China, tetapi mereka lebih independen dari pengaruh tertentu daripada sebelumnya, katakanlah, selama Perang Dingin. Pada kemalitnya, sekarang, mengikik mengenai bahwa pusat curats systems temis interpose with Wismalin. will form new understandings with each other. And I think a good example is how India and China, Dan saya pikir contoh yang baik adalah bagaimana India dan China mengelola perbedaan mereka. including like Mereka memiliki perbedaan yang sangat kuat, termasuk bentrokan perbatasan. Tetapi mereka mengelolanya dengan baik, masih bekerja sama sambil mengakui bahwa mereka memiliki masalah. that this new Apakah Anda berpikir bahwa cara baru dalam mengelola ini, maksud saya, persatuan dalam perbedaan dan sebagainya, akan mempengaruhi cara negara-negara selatan global lainnya bekerja sama, meskipun ada tindakan yang mungkin diambil oleh Barat? the stuff that the West Karena sayangnya, strategi inti Barat adalah memecah belah dan menguasai, yang secara langsung bertentangan dengan persatuan dalam perbedaan, bukan? which works Bagaimana Anda melihat hal ini akan berkembang? of differences, right? How do you see this playing out? I think you push the magic button, divide it, and Saya pikir Anda menekan tombol ajaib, memecah belah dan menaklukkan. Itu dulu, memecah belah dan menaklukkan. Ini adalah strategi Barat. Ini masih strategi omong-omong memecah belah non-Barat. Dan saya akan menambahkan, memecah belah dan pergi. Ini adalah judul buku. Pada tahun 60-an, bagaimana Inggris meninggalkan subkontinen, meninggalkan Pakistan dan India dalam keadaan perang selamanya, terpecah dan pergi. Dekolonisasi, inilah yang dilakukan orang Eropa untuk sebagian besar negara Afrika. Karena mereka menjajah seluruh benua dan membaginya menurut garis administratif yang mereka sebut. Dan garis administratif yang dipaksakan Barat itu motong batas-batas linguistik, budaya, dan suku alami. Begitu mereka pergi, Anda mulsu negara. you start to see multi-nations in one state. That's the root cause of many Western conflicts. Itulah akar penyebab dari banyak konflik Barat dalam 30-40 tahun terakhir, baik atau buruknya. Jadi ini adalah sesuatu yang ditinggalkan Barat, Anda tahu kebanyakan setelah Perang Dunia II. Tapi pertanyaan yang Anda ajukan adalah, sejauh mana negara-negara selatan global sekarang, yang merupakan istilah yang sedang tren, akan mampu atau telah bekerja sama untuk apa yang disebut persatuan dalam perbedaan ini? Jelas, ini telah menjadi proses yang berlangsung selama beberapa dekade. Jadi izinkan saya memberi Anda beberapa contoh. Salah satunya adalah Organisasi Kerjasama Shanghai. Ini telah ada sejak tahun 2001. Sebelumnya, itu adalah Shanghai Five antara China, Rusia, dan beberapa negara Asia Tengah, mengelola masalah perbatasan dan juga stabilitas internal. Border issues and also internal stability, but in 2001, just a few months before September. Namun pada tahun 2001, hanya beberapa bulan sebelum 11 September, organisasi ini berganti nama menjadi Organisasi Kerjasama Shanghai.
Sekarang, India, Pakistan, Iran, Arab Saudi, dan banyak negara Timur Tengah telah bergabung dengan kelompok ini. Bahkan Israel pernah mencoba untuk mendaftar bergabung dengan Organisasi Kerjasama Shanghai, tetapi tidak pernah masuk ke dalam prosesnya, omong-omong. Namun Israel masih berusaha untuk bergabung hingga sekarang. Jadi ini adalah salah satu cara Anda melihat bagaimana Organisasi Kerjasama Shanghai diorganisir dan beroperasi. Ini benar-benar berbeda dari NATO atau Uni Eropa. Ini adalah kumpulan dari kelompok peradaban yang beragam, dengan hampir semua agama besar di dunia diwakili dalam Organisasi Kerjasama Shanghai. Anda memiliki Rusia sebagai Ortodoks Kristen dan China sebagai Konfusianis dan sekuler. China is a Confucius, a secular, Hindu, you have Muslim, you have Hindu, Muslim, Anda tahu, semua ini jauh dari benturan peradaban yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Buka mata Anda. Maaf tapi lihat ini. Tentu saja, ini tidak ideal. Ini tidak ideal, tetapi mereka berhasil bekerja sama dalam banyak masalah internal dan eksternal. Dan mereka mencoba mengelola perbatasan. Omong-omong, Rusia sebenarnya menggunakan Organisasi Kerjasama Shanghai untuk menengahi sengketa perbatasan China-India. Apakah Anda tahu itu? Rusia sebenarnya mengundang China. Ini adalah pertemuan Menteri Luar Negeri di Moskow. Jadi mereka mengadakan konferensi 3 arah. Ini terjadi beberapa kali. Mereka mencoba menengahi hal-hal tersebut daripada mengambil keuntungan atau memecah belah di ruangan. Jadi ini adalah tatanan kerjasama Shanghai. So this is a Shanghai Cooperation Order, and the same thing happened to the BRICS. Hal yang sama terjadi pada BRICS. Anda tahu, BRICS pada dasarnya adalah organisasi non-barat atau global selatan. Dan tentu saja istilah ini diciptakan oleh, Anda tahu saya lupa namanya, seorang bankir Amerika. Tapi Anda tahu, itu berkembang dengan sendirinya. Jadi BRICS juga merupakan organisasi dari entitas politik, budaya, dan peradaban yang beragam, dan mereka bekerja sama. Sekali lagi, ada masalah dalam BRICS. Mereka tidak semua. Anda tahu, China memiliki kekuatan finansial dan ekonomi yang besar dibandingkan dengan yang lain. Tetapi mereka berada pada posisi yang sama. Mereka mengembangkan lengan keuangan mereka, bank baru BRICS, dan China sebenarnya mencoba mendorong proposal mereka sendiri. Seperti Presiden Xi Jinping dalam 2 atau 3 tahun terakhir membuat 3 proposal besar. Proposal pembangunannya adalah kemakmuran pembangunan global. Global development prosperity. The Chinese actually cancel all the tariffs of all African countries. China sebenarnya membatalkan semua tarif pada barang-barang dari semua negara Afrika yang masuk ke China. Tidak ada tarif. Bisakah Anda percaya itu? Inilah yang telah dilakukan China. Usulan kedua adalah usulan keamanan global. Ini adalah keamanan yang setara dan keamanan untuk semua, bukan hanya untuk beberapa. Anda mungkin berpikir ini seperti tahun 1919, Wilsonian. Anda tahu, penyelesaian Versailles, keamanan kolektif. Ya, Global South mendorong hal itu. Dan begitu Ukraina dimulai, mereka mencoba mendorong, Anda tahu, proposal perdamaian. Akhirnya, pada bulan September lalu, mereka meluncurkan Friends of Peace di PBB. Banyak Anda tahu. Saya pikir diprakarsai oleh Brasil, China, dan diikuti oleh Mesir, Turki, dan banyak negara dunia ketiga dari Global South. Many third world countries of the global south. So it's happening right now. But again, jadi, ini sedang terjadi sekarang. Tapi sekali lagi, saya ingin mengatakan bahwa kebangkitan global selatan tidak berarti akhir dari barat. Ini hanya mengakhiri dominasi barat atas non-barat. Barat akan selalu memiliki posisi. Negara-negara barat perlu membuka mata mereka untuk melihat bahwa dunia multipolar, mungkin versi Tiongkok atau global selatan, tidak selalu mengerikan. Ini bukan situasi ya atau tidak, hitam dan putih. Dunia jauh lebih beragam. Jadi dalam istru dalam kita kersal. Justru ini yang berbeda. Juga kita pedits kita harus sebenarnya yang bersini sering tergorkan, di mana mereka sangat terpecah. Jadi, ingin saya menekankan poin ini sedikit terbawah. So let me stress the point a little bit further. I think the Western country always are. Saya pikir negara-negara barat selalu berargumen bahwa demokrasi adalah sistem terbaik. Saya setuju itu adalah pilihan barat. Saya tidak mengatakan ini adalah sistem yang buruk. Dan tidak peduli bagaimana Anda mencapainya. Kriteria utama untuk melihat kematangan suatu bangsa adalah melihat bagaimana Anda memperlakukan negara-negara yang berbeda.
jauh lebih mudah untuk mencintai orang-orang Anda sendiri, seperti orang Jepang yang mengembangkan budaya nyaman. Mereka menyukainya. Mereka saling membungkuk dengan sangat hormat. Itu baik-baik saja. Itu adalah hal minimum yang harus Anda lakukan. Itu adalah hal minimum bahwa orang kulit hitam Amerika perlu diperlakukan seperti orang kulit putih. Itu adalah hal minimum. Bukan sesuatu seperti standar yang ditetapkan, tetapi kriteria utama untuk tingkat peradaban tertinggi adalah memperlakukan seseorang yang berbeda dari Anda. Is to treat it someone different from you. Do you agree? It's very easy. Apa Anda setuju? Sangat mudah bekerja dengan seseorang yang Anda sukai dan setujui di tempat kerja. Tetapi jauh lebih menantang jika Anda bekerja dengan seseorang yang memiliki pandangan berbeda. Jadi ini adalah cara Tiongkok. Ini adalah cara yang sulit. Ini adalah cara yang jauh lebih menantang. Inilah yang dikatakan oleh Konfusius. Bekerja dengan orang lain jika Anda tahu ada persatuan dalam perbedaan. Persatuan dalam kesamaan sangat mudah. Jadi, Anda tahu NATO semuanya sama, begitu juga Uni Eropa, semuanya sama. Jadi apa? Apakah Anda pikir Anda bisa memperlakukan negara-negara non-Eropa seperti Turki dengan cara yang sama? Ngomong-ngomong, Turki tidak pernah bisa masuk warna kulitnya tidak sesuai, karena itu Muslim. Skin color not right because it's a Muslim, right? Yeah. I mean, the biggest problem of the Europeans is that they. Masalah terbesar orang Eropa adalah mereka berpikir kolonialisme sudah berakhir, karena mereka tidak merasakannya lagi. Mereka pikir begitu. Dan hal lainnya adalah mereka berpikir mereka sudah mengatasi rasisme, padahal sebenarnya tidak. Bagi saya, ini sangat menggelikan, tetapi juga tragis, karena masih membentuk inti dari pandangan dunia mereka. Dan pandangan mereka tentang diri mereka sendiri, yang bagi mereka tampak begitu tidak berbahaya, romantistas suatu vagaris was main seancam. Tujuh step with Rakagi. Inwila tragedi kebodohan, sebuah styri dat saja. Saya tidak baik menghadapi itu. To me, and I don't know how to deal with that. Well, I think you know. Ya, saya pikir Anda tahu lebih banyak tentang Eropa daripada saya, dan sebagian dari Anda berasal dari Eropa. Saya menghormati pendapat Anda. Ngomong-ngomong, saya menghormati budaya Barat. Saya pikir demokrasi dan liberalisme Barat memiliki akar historis, budaya, atau peradaban mereka sendiri. Tapi sejujurnya, bagaimana Anda akan mempromosikannya ke bagian lain dunia? Biarkan orang lain memutuskan apa yang harus dilakukan. Maksud saya, lihatlah demokrasi Barat saat ini. Apa yang disebut tatanan internasional liberal sekarang berantakan dalam krisis yang sangat dalam. Karena, untuk alasan apapun, banyak dari masalah ini disebabkan oleh perang abadi yang dilakukan oleh Barat kolektif terhadap non-Barat sejak akhir Perang Dingin, bukan? Semua perang di Irak, Afghanistan, Suriah, Libya, Timur Tengah yang lebih besar, dan Afrika, semua perang yang dilakukan oleh Barat kolektif terhadap non-Barat dimanapun, seperti Irak, Afghanistan, Suriah, Libya, Nisat Monsieur. Afghanistan, Syria, Libya, many parts. Now Trump tried to reclaim the Gulf. Sekarang, Trump mencoba merebut kembali Teluk Amerika dan Meksiko serta terusan Panama, atau bahkan tidak usah dipikirkan. Hal-hal tersebut Anda tahu, mengekspor hal-hal tersebut ke non-Barat benar-benar menyebabkan begitu banyak penderitaan di Barat. Anda tahu, tidak hanya kebangkitan kekuatan ekstrem di banyak bagian non-Barat, tetapi juga pengungsi dan tunawisma. Dan Anda tahu, jutaan orang. Lihatlah Gaza. Maksud saya, ini adalah Holocaust abad ke-21. Tidak ada wisang Anda lakukan tentang itu. Aman-aman, si Israel dan Palestina testifying pemerintahan artane sa tausping. We've sesta part galgoider of the kindness nang. Holocaust dimulai di baut. Scoured to Maleth, non-Barat. Started in the West. Now it's outsourced to the non-West. How and why? Bagaimana dan mengapa? Tentu saja, saya menghormati kehidupan dan hak-hak orang Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa, tetapi pikirkan dampak dari perang yang dilancarkan Barat terhadap non-Barat. Jadi pada dasarnya, saya tidak setuju dengan gagasan Huntington bahwa seluruh sejarah dunia adalah perang saudara Barat. Dia menulis dalam Clash of Civilizations. Sejak perjanjian Westphalia, Barat tidak pernah berhenti berperang, dan perang saudara Barat akhirnya berakhir pada tahun 1991, yang merupakan akhir dari Perang Dingin. Tetapi dia menyebutnya perang saudara Barat.
Saya pikir itu adalah gagasan yang sangat salah, karena dalam semua perang saudara barat yang disebutkan, non-barat selalu terkena dampaknya. Lihatlah Perang Dunia Pertama. Negara-negara dunia ketiga, Anda tahu, negara-negara non-barat berperang di kedua belah pihak. Dan Perang Dunia II, itu mencakup begitu banyak hal. China menderita 35 juta korban dalam perang yang dilancarkan oleh negara Asia yang paling terbaratkan, yaitu Jepang. Jepang telah sangat terbaratkan, sehingga mendapatkan gelar kehormatan sebagai negara kulit putih, omong-omong. Saya pikir itu memalukan, tetapi itu adalah negara non-barat yang paling termiliterisasi. Dan pada akhirnya, itu adalah serangan balik terhadap barat itu sendiri. Maksud saya, Pearl Harbor kan? Jadi saya pikir, lihatlah barat, semua perang saudara barat. Sekarang barat mencoba mendorong nilai-nilai baik, keyakinan, keragaman, semuanya, berhenti melakukannya. Biarkan non-barat memutuskan apa yang harus dilakukan. Jadi saya pikir ini adalah sesuatu yang harus kita pelajari. Sekali lagi, saya pikir saya tidak tahu bagaimana ini Anda tahu menjawab pertanyaan Anda. Saya pikir ini adalah pertanyaan yang sangat luas, tetapi saya pikir perang Ukraina, yang saya sebut perang saudara barat 2.0, adalah signifikan. Lihatlah cara Presiden Trump menangani perang Ukraina dan perang Palestina-Israel. Saya pikir ini adalah prioritas karena, jauh di dalam hatinya, saya percaya dia tidak ingin melihat orang Eropa membunuh orang Eropa. Saya mungkin salah, tetapi saya pikir baginya ini adalah sebuah tragedi. Bagi saya, ini juga sebuah tragedi. Saya pikir baik orang Ukraina maupun Rusia adalah orang-orang yang luar biasa. Dan lihatlah berapa banyak wanita Ukraina yang sekarang direkrut ke dalam militer. 70.000. Sekarang, di mana para pria itu? Hilang. Dan semakin kuat posisi Eropa untuk lebih banyak senjata dan lebih banyak dukungan untuk Ukraina, semakin banyak orang Ukraina yang akan mati dalam perang yang tidak dapat dimenangkan ini. And more Ukrainians will die in this unwinnable war. It's a senseless war. Let me give you one point example. Ini adalah perang yang tidak masuk akal. Biarkan saya memberi Anda satu contoh. Trump benar-benar mencoba menghukum Jenderal Mark Milley, mantan kepala staf gabungan. Anda tahu, saya menghormatinya karena Milley adalah satu-satunya orang Amerika, maksud saya orang Amerika terkenal, yang mencoba mengatakan sudah waktunya untuk berhenti pada November 2022. Anda tahu, ini sekitar 10 bulan setelah perang Ukraina. Ini terjadi tepat setelah pasukan Ukraina mendorong kembali Rusia dari daerah Kherson dan sebenarnya sedang maju. Tetapi Jenderal Milley sebenarnya mengatakan, saat berbicara dengan Economic Club of New York, bahwa sudah waktunya untuk bernegosiasi. Mari kita ingat sejarah. Pada saat Natal tahun 1940, kedua belah pihak dari faksi-faksi yang berperang di Eropa menyadari bahwa perang tidak menuju kemana-mana, dan 1 juta korban jiwa sudah terjadi. Mereka merasa bahwa mereka tidak akan kemana-mana, tetapi mereka kurang memiliki keberanian untuk mendorong kompromi dan perdamaian, sehingga semua negara, semua peserta memilih perang. Pada akhir Perang Dunia Mer, 3 tahun kemudian, 20 juta orang meninggal. Ini adalah sesuatu yang dikatakan Milley. Dia adalah pejabat senior pertama dan satu-satunya pada saat itu yang membicarakannya. Tetapi dia dengan cepat disingkirkan oleh pemerintahan Biden, dan sejak itu, tidak ada yang membicarakan hal ini. Dia sendiri mencoba memperjelas posisinya, omong-omong. Ini adalah tragedi bahwa masih melihat orang Ukraina muda dan bahkan tua berjuang di garis depan dan meninggal. Saya ingat setahun yang lalu pada bulan Maret 2023, Paus Fransiskus membicarakannya. Pope Francis talked about it. He talked, I cite. Dia berbicara, seperti yang saya katakan, tidak apa-apa untuk bernegosiasi. Negosiasi tidak berarti menyerah. Dia berbicara tentang keteguhan pihak Ukraina. Anda tahu, mereka menulis dalam konstitusi mereka bahwa tidak ada negosiasi dengan Putin. Tapi Paus membicarakannya. Itu tidak berarti mengibarkan bendera putih, merupakan kehormatan untuk menghentikan pertempuran. Itu bukanlah rasa malu, tetapi dia dengan cepat diabaikan, dan orang-orang Eropa marah padanya, atau orang Eropa lainnya juga. Pikirkan tentang itu. Milley dan Paus,
suara-suara yang terisolasi ini. Sampai sekarang, kita memiliki Presiden Donald Trump. Dan inilah mengapa, dalam artikel saya mengatakan Donald Trump sebenarnya pantas mendapatkan hadiah Nobel perdamaian, jika orang Eropa mengizinkannya. The Europeans allowed him to have it, by the way. One of the parts of the tragedy at the moment is that Anda tahu, salah satu bagian dari tragedi saat ini ada bahwa prinsip-prinsip dasar yang paling mendasar ini tidak hanya tidak dipatuhi, tetapi secara sistematis diabaikan. Maksud saya, ini adalah fakta, logika murni, bahwa jika Anda membuat perdamaian, itu berarti Anda memiliki musuh, bukan? Dan membuat perdamaian berarti mencapai kesepakatan di antara musuh. Itulah inti dari seluruh upaya itu. Dan itu adalah gagasan yang sangat aneh saat ini bagi faksi perang. Karena faksi perang dan logika perang, tentu saja, ingin menyelesaikan masalah melalui lebih banyak perang. Dan mereka membingkainya sebagai perdamaian. Tapi tentu saja, itu bukan perdamaian. Itu logika perang. Logika perdamaian adalah berbicara dengan musuh, titik. Dan itulah yang saat ini dikriminalisasi secara intelektual di kalangan barat ini. Tidak di mana-mana lagi. Donald Trump sebenarnya sedang mendekriminalisasi ini. Aminj. Donald Trump is actually decriminalizing this stray of thought. No matter how he's viewed by part of Tidak peduli bagaimana dia dipandang oleh sebagian masyarakat Amerika. Maksud saya kaum liberal dan demokrat, saya pikir Donald Trump memiliki akal sehat untuk mengatakan lupakan omong kosong politik yang benar atau teori demokrasi ini. Akal sehat lebih penting. Cintai rakyatmu, cintai orang lain. Hidup adalah hidup. Dan saya pikir Trump akan memiliki masalahnya, tetapi saya pikir dia telah mengambil langkah yang sangat sulit. Secara pribadi, saya ingin mengatakan, ini tidak harus mewakili, tetapi saya pikir secara pribadi, saya mengamatinya begitu banyak. Saya mungkin tidak setuju dengan banyak kebijakan Presiden Trump, tetapi saya pikir saya ingin melihat upaya perdamaian yang dia lakukan berhasil, setidaknya sampai tingkat tertentu, setidaknya untuk memperlambat pembunuhan dalam perang ini. Dan berbicara tentang kekuatan perdamaian yang diabaikan oleh Barat, saya pikir Anda benar sekali. Izinkan saya membuat poin cepat. Kewis besimstel amber diverrawuthith min fumwe dokumen Kennedy, John F. Kennedy. Athos papers, John F. Kennedy tomorrow. Yes. Ya, kita sedang berusaha mengenai Blaze atau lab de Smartret. Why milan anti keluar. It might already be out, but This is President Donald Trump. Inilah yang dikatakan Presiden Donald Trump hari ini di TV. Dan dia sebenarnya berbicara tentang Tulsi Gabbard, kepala intelijennya. Tulsi Gabbard sebenarnya merespons, ya, kami akan merilis sekitar 20.000 halaman dokumen. Presiden John F. Kennedy, salah satu alasan dia meninggal, dibunuh. Ini tebakan saya, dia memusuhi kompleks industri militer. Saya harap saya salah, tetapi setidaknya dia membuat tepat setelah krisis rudal Kuba. Dia menyadari kebijakan luar negeri Amerika seharusnya tidak hanya melayani kepentingan Amerika sendiri secara egois. Jadi dia membuat pidato di Universitas Amerika di Washington. Dan dia berbicara tentang perdamaian untuk semua orang. Perdamaian jangka panjang, perdamaian sejati, dan perdamaian tidak hanya untuk orang Amerika, tetapi untuk Soviet, untuk Rusia. Only for the Americans, but for the Soviets, for the Russians. So that kind of thing is totally unacceptable. Jadi hal semacam itu sama sekali tidak dapat diterima, seperti yang dilakukan Donald Trump hari ini untuk Eropa lama dan untuk bagian tertentu dari Amerika Utara. Maksud saya, Barat kolektif, partai perang itu, faksi perang itu, mereka secara politik benar. Dan saya pikir, omong-omong, saya menyebut mereka pengecut, seperti orang Eropa, karena mereka ingin berperang, tetapi mereka sebenarnya pengecut. Mereka tidak memiliki senjata, mereka masih ingin orang lain mati untuk mereka. Saya menyebut mereka, ini adalah apa yang beberapa orang Amerika sebut warga sipil, seperti Bill Clinton, Hillary, dan Dick Cheney, dan Bush yang lebih muda, maksud saya Presiden Bush. Mereka tidak pernah berperang, tetapi mereka menginginkan perang selamanya. Jadi pengecut, orang-orang itu. Tapi saya pikir orang Eropa pantas mendapatkan gelar pengecut. Tentu saja, mungkin termasuk orang Kanada juga. Of course, maybe include Canadians too. But President Kennedy's quote-unquote crime. Namun, yang disebut-sebut sebagai kejahatan Presiden Kennedy adalah bahwa dia mulai menyadari bahwa di era nuklir,
satu-satunya jalan keluar untuk seluruh dunia adalah perdamaian untuk semua orang. Cara dia menyusun pidatonya sangat menarik. Kemudian, dia mengungkapkan kepada teman-teman dekatnya bahwa dia tidak bisa membiarkan penulis pidato kepresidenannya melakukannya. Dia menyusunnya sendiri di pesawat dengan beberapa draft dan membuat ini. Ini masih tersedia, dan saya mengutipnya dari waktu ke waktu. Saya pikir itu adalah sesuatu yang diberitahukan kepada Kennedy. Ngomong-ngomong, dalam kampanye pemilihannya, dia adalah seorang elang. Dia menuduh Presiden Eisenhower mengkhianati, membiarkan Soviet memiliki apa yang disebut kesenjangan rudal. Ternyata kesenjangan rudal itu terbalik, dan dia menuduh Eisenhower membiarkan kekuatan strategis AS menurun begitu banyak. Namun begitu dia berada di Gedung Putih, Nietzsche Steppenbrov with Einstein the lantai. Once he was in the White House, he realized the U.S. had too many. And then he picked Dan kemudian bencana Teluk Babi, krisis rudal Kuba. Dia menyadari bahwa negara-negara dalam yang dalam, omong-omong, Donald Trump menggunakan istilah ini, tapi dia menyadari bahwa negara dalam, Pentagon, benar-benar ingin menegaskan diri mereka dan mencoba memanipulasi seluruh krisis. Dia diam-diam berbicara dengan pihak Soviet, mengizinkan saudaranya untuk berbicara dengan pihak Soviet, melewati Departemen Luar Negeri, melewati CIA. Dan ini mungkin kejahatan tertinggi. Ini hanya dugaan saya, omong-omong. Tapi saya pikir sekarang Donald Trump berada dalam posisi seperti itu. Dan dia dipandang oleh banyak orang di Eropa lama. Dan juga, saya akan mengatakan di beberapa bagian Amerika sebagai tidak benar secara politik. Media arus utama masih hari demi hari mengutuknya dan mengkhianatinya. Anda tahu nilai-nilai Barat, kepentingan Barat. the Western values, the Western interests. This is the very reason why I published. Inilah alasan mengapa saya menerbitkan artikel tersebut. Ini bukan hanya untuk orang Eropa, tetapi juga untuk kolektif Barat. Saya pikir kita perlu memberi kesempatan pada perdamaian. Dan ini adalah momen yang sangat sulit, unik, sebuah jendela peluang yang akhirnya disadari oleh seseorang di Gedung Putih bahwa semua hal salah. Ya, ini masih perang Rusia, itu tidak diragukan, tapi tidak tanpa provokasi. Tidak tanpa provokasi, seperti yang saya sebutkan sebagai bahasa baru di Barat selama bertahun-tahun, tanpa provokasi. Aturan internasional berbasis itu banyak. Rusia memang berperang, tetapi telah diprovokasi berulang kali. Jadi itulah yang saya lihat. Times again. So that's what I see. The thing is that for the longest time, for the last Masalahnya adalah selama waktu yang sangat lama, selama 500 tahun terakhir, orang Eropa dan Anglo-Amerika, kolektif ini mampu memaksakan pandangan mereka tentang dunia kepada semua orang. Ini akan menjadi pertama kalinya ketika hal itu tidak berhasil, dan ketika mereka harus kembali untuk meninjau ulang kerangka berpikir mereka sendiri. Dan tanpa provokasi ini akan menjadi perubahan besar, dan itu akan menyakitkan. The time, it's privante, iteristic seas, with Seth. where all of this went so wrong. This is actually has been Chinese consistent. Ini sebenarnya pandangan konsisten China bahwa perang Ukraina memiliki latar belakang sejarah dan strategi politik yang mendalam. Ini bukan hanya peristiwa terisolasi yang jatuh dari langit. Inilah alasan mengapa Rusia ingin melihat sumber perang tersebut. Jadi dalam masalah ini, China setuju dengan Rusia. Tetapi di sisi lain, China mungkin masih ingin melihat bahwa kedaulatan dan hak teritorial Ukraina dipertahankan dan diakui. Jadi ini akan menjadi proses yang sangat panjang dan sulit. Bukan 24 jam, omong-omong. Tapi banyak orang mengejek Presiden Trump. Saya akan mengatakan, beri Presiden Trump kesempatan. Maksud saya, ini adalah sesuatu yang anak kecil. Tentu saja, dia bukan 80, dia 78 tahun. Dan ini adalah sesuatu yang saya katakan mungkin tidak memiliki banyak waktu. Dari precies berdamaian, itu tog simpan singkat. Dan saya harap, bersilap hasil yang lebih positif. And something that I hope that there will be more positive result. I hope so too. I hope so. Saya juga berharap begitu. Saya juga berharap begitu. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda, Yubin, atas semua wawasan yang diberikan. Bagi orang-orang yang ingin membaca tulisan Anda, saya kira mereka harus mengunjungi Comparative Connections. Dan di mana lagi Anda biasanya menerbitkan wawasan Anda? Publish your insights usually. Steris aug en 70 in thrang. Internet. Oh, it's okay. Tidak apa.
saya akan memasukkannya ke dalam deskripsi yang bisa saya temukan. Dan orang-orang juga bisa menemukan Anda dengan mencari Anda di Google. I enjoy working with you platform. Saya senang bekerja dengan platform Anda. Saya pikir ini menjadi jauh lebih berarti sekarang. Saya pikir perusahaan Anda dimulai pada saat yang sulit dan banyak orang meragukannya. Netralitas adalah kata yang kotor, padahal tidak. Berada di tengah jauh lebih sulit daripada memihak. Ini membingungkan, berada di tengah, omong-omong. Jadi, saya pikir Anda berada dalam proses yang sangat heroik dan berarti. Saya menghormati Anda dengan segala cara. I respect you by all means. Thank you for that. Terima kasih untuk itu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Saya punya satu hal lagi untuk dibicarakan dengan Anda setelah kita mematikan kamera. Tapi saat ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda Yubin atas waktu Anda hari ini. Terima kasih. Thank you.